Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Herianti, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 4, Saralangun, Jambi. Video ini tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ayo kita lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, maka ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi produktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh kasus pertama yang akan diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Marvin adalah anak yang baik, tetapi ia sering datang terlambat, sehingga ia sering ditahan di depan gerbang sekolah oleh Pak Satpam, karena ia datang ketika bel sudah berbunyi. Assalamualaikum. Salam. Marvin ya? Iya, Bu. Oke, silakan duduk. Oke, Marvin, apa kabarnya nak? Baik, Bu. Baik, sehat? Sehat. Sehat. Kira-kira Marvin tahu nggak kenapa pada panggil? Enggak, Bu. Tidak. Karena terlambat. Oh, ya. Menurut Marvin itu kesalahan atau tidak? Kesalahan. Kesalahan. Sebenarnya berbuat salah itu hal yang wajar ya, nak ya. Sebenarnya bukan Marvin aja kan tadi. Iya. Banyak teman-teman yang lain yang juga melakukan kesalahan ya, nak ya. Iya. Tapi di sini kita mau mencari solusi nih untuk menyelesaikan permasalahan dari Marvin. Ya. Oke. Marvin pasti punya alasan kenapa Marvin terlambat. Kenapa? Nah, pertama tadi mau pergi, sudah pergi. Ya. Sudah sampai sekolah, baju olahraga belum dibawa. Oh, lupa. Balik lagi ke rumah. Ya, lupa bawa baju olahraga, jadi pulang lagi ke rumah. Terus nyampe di sini, orang udah masuk, jadinya terlambat gitu. Nah, sekarang menurut Marvin itu keyakinannya benar nggak keyakinan kelas kita kalau terlambat di kelas? Boleh nggak datang terlambat? Iya. Tidak. Berarti kita menyalahi keyakinan kelas kita kan sayang? Iya, Bu. Iya, keyakinan yang mana sih yang dilanggar sama Marvin? Tidak apa? Berarti Marvin tidak apa? Kalau datangnya terlambat? Tidak disiplin. Tidak disiplin. Berarti Marvin tahu tidak disiplin rasanya? Iya. Nah sekarang kalau Marvin udah tahu keyakinan kelasnya bahwa Marvin itu tidak disiplin, melanggar kedisiplinan ya nak ya. Nah sekarang menurut Marvin, kira-kira solusinya nanti apa yang harus Marvin lakukan supaya ini tidak berulang lagi? Supaya tidak terlambat lagi, Bu. Iya. Berarti apa? Ya. Melakukan tugas di malam hari. Di malam hari, pintar. Berarti menyiapkan segala sesuatunya Di malam hari. di malam hari. Ya saya seperti hari ini, kamu udah tahu kalau hari ini Terlambat. olahraga. Olahraga. Berarti bajunya harus kapan disiapinnya? Malam. Malam. Makanya supaya dia tidak terlambat. Kalau udah disiapin dari malam hari kan bajunya udah dimasukin dalam tas misalnya, ya kan? Begitu juga dengan alat-alat yang lain. Misalnya nih apa aja misalnya kegiatan hari itu yang harus kalian bawa apa aja misalnya. Kalau belajar apa aja misalnya harus dibawa? Buku. Buku.
Oke, solusi yang harus diambil setelah ini supaya ini tidak terjadi lagi ya sayang ya. Iya, Bu. Oke, Bunda percaya kok Martin pasti bisa. Ya kan? Karena Bunda tahu kok Martin anak yang baik kok. Ya. Nah, tadi aja Bunda lihat di antara itu Martinnya anaknya bagus kok, cuma kenapa tadi terlambat? Pasti Martin punya alasan. Dan Bunda udah mendengar alasan dari Martin. Oke, sayang ya. Berarti Martin juga udah dapat solusinya supaya tidak terlambat lagi. Ya sayang ya. Iya, Bu. Oke, setelah ini Martin boleh masuk ke kelas. Jangan diulangi ya. Ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, sayang ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Rivaldo, kelas TKJ 2. Saya sudah melakukan kesalahan yaitu melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Tapi saya sangat senang karena sudah mendapatkan solusinya bersama Bunda Yeni. Terima kasih Bunda Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada kasus kedua yang akan kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanda sering duduk di UKS ketika jam pembelajaran, tetapi hanya dengan bidang studi tertentu. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Silakan masuk Nanda. Silakan duduk. Anda sehat? Sehat. Menurut Nanda tadi ada masalah apa? Saya nggak ngikutin jam pelajaran. Iya saya. Sebenarnya kesalahan itu hal yang wajar ya. Jadi Bunda juga pernah juga sih dulu Bunda nggak masuk ketika jam pelajaran dulu misalnya gitu ya. Nah, tapi kita pasti punya alasan kenapa kita tidak melakukan hal itu. Ya nggak? Ya kan? Boleh Bunda tahu apa alasannya dan kenapa tidak masuk? Saya bosan Bu belajar sama ibu. Nah, Soalnya banyak mencatat gitu, ya mencatat terus, sama praktek. praktek terus. Jadi menurut kamu belajarnya tidak menyenangkan? Iya, tidak asik. Tidak asik. Ya. Jadi sekarang makanya Nanda seperti itu. Iya, Bu. Jadi kalau mau datanya sama Nanda, menurut Nanda, apa yang Nanda lakukan itu udah benar atau tidak? Berarti Nanda tahu apa yang Nanda lakukan itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya nak ya? Iya. Kita harus bertanggung jawab, kemudian disiplin, menghormati, ya kan? Iya, Bu. Ya, nah sekarang menurut Nanda, kira-kira solusi apa sih yang harus kita lakukan supaya nanti tulisnya itu tidak merasa tersinggung misalnya. Nah, jadi menurut Nanda apa yang harus Nanda lakukan? Menghormati jam tulis. Ya, terus Sama ngikutin pelajaran. mengikuti pelajarannya. Ya, berarti nanti Nanda udah tahu ya nak ya, berarti tetap harus masuk ya sayang ya. Iya, Bu. Ya, nanti Bunda akan membicarakan juga hal ini sama Ibu Lis, solusi apa yang terbaik untuk dalam proses belajar mengajarnya. Nanti Ibu akan berkolaborasi bagaimana cara mengajar supaya anak-anak Bunda itu bisa suka sama beliau gitu ya nak ya. Cuman yang jelas yang harus Nanda tahu bahwa apa yang Nanda lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, karena Nanda sudah tidak disiplin, tidak menghormati dan tidak bertanggung Jawab. iya, tidak bertanggung jawab dalam pembelajaran misalnya. Oke, Nanda bersedia untuk memperbaiki itu kan? Bersedia, Bu. Bersedia, berarti Nanda akan menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibikin ya sayang ya, terlepas apapun itu alasannya ya nak ya. Oke, Bunda percaya Nanda pasti bisa, karena Nanda kan anak yang baik, belajar sama Bunda biasanya Nanda rajin kok ya, berarti Nanda pasti bisa ya. Oke, setelah ini Nanda masuk ke kelas, kemudian jalankan kesepakatan keyakinan kelasnya ya nak ya. Oke, bisa ya sayang ya. Silakan masuk ke kelas aja ya. Salam. Nama saya Hera Dinanda, saya dari kelas MPLB 1. Tadi saya dipanggil Bunda Yeni karena saya melakukan kesalahan. Perasaan saya setelah
mengobrol dengan Bunda Yeni, saya menyadari bahwa saya sudah melanggar keyakinan kelas. Dan kami sudah menemukan solusinya, yaitu harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu tanggung jawab, saling menghormati. Dan terima kasih untuk Bunda Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.